Terima kasih kepada Saudara Askonata yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada analisis kajian teoritis menggunakan teori Nurholis Majid yang akan disampaikan oleh Saudara Lina. Saya persilakan. Baik, langsung saja. Analisis kajian teoritis menggunakan teori Nurholis Majid. Dalam konteks hijrah kaum muhajirin dan tanggapan kaum Ansor di Madinah, teori Nurholis Majid tentang pluralisme agama dapat dianalisis sebagai berikut. Relevansi teori Nurholis Majid dalam konteks hijrah dan piagam Madinah. Yang pertama ada pluralisme agama. Dialog antar agama, sikap terbuka kaum Ansor dalam menerima dan mendukung muhajirin menunjukkan prinsip dialog antar mereka tidak hanya menerima muhajirin sebagai sesama muslim, tetapi juga berbagi dengan inklusif yang mendorong dialog dan saling pengertian antar umat beragama. Dan selanjutnya kebebasan beragama. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW dengan dukungan aktif dari Ansor dan Muhajirin menjamin kebebasan beragama bagi semua komunitas di Madinah. Hal ini sejalan dengan pandangan Horis Majid tentang pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Yang selanjutnya ada analisis kajian teoritis menggunakan teori Nurholis Majid. Teori Nurholis Majid menawarkan pendekatan yang relevan untuk menganalisis kehidupan Ansor dan Muhajirin serta pembentukan piagam Madinah. Pertama ada kesetiaan dan keterlibatan aktif. Kaum Ansor tidak simbolis, tetapi juga secara aktif terlibat dalam membangun masyarakat Islam di Madinah. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang dianjurkan oleh Nurholis Majid. Yang selanjutnya, pendidikan untuk pluralisme. Pendekatan inklusif dalam memberikan bantuan kepada muhajirin dan mendukung pembentukan piagam Madinah mencerminkan nilai-nilai pendidikan untuk pluralisme yang ditekankan oleh Nurholis Majid, di mana toleransi dan saling menghormati menjadi landasan utama dalam hubungan antar beragama. Dengan demikian, Nurholis Majid tentang dan pluralisme agama memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam konteks sejarah hijrah dan pembentukan komunitas Muslim awal di Madinah. Teori ini menyoroti pentingnya adaptasi dan reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan zaman, serta mempromosikan dialog dan kerjasama antar agama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina yang telah menyampaikan materinya. Lalu ada profil Pondok Pesantren Al-Faqih yang akan disampaikan oleh Saudara Averos. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah kasih waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan Pondok Pesantren Al-Faqih. Pada tanggal 7 Agustus 1967, Pondok Pesantren Miftahul Huda didirikan di Manonjaya oleh Kyai Haji Khair Afandi yang akrab disapa Uwa Ajengan. Saat beliau masih hidup, jumlah santri mencapai 6.000, namun beliau wafat sekitar tahun 1994. Setelah itu, kepemimpinan pesantren dipegang oleh putra tertuanya, yaitu Kiai Haji Asep Mausul Afandi. Sampai sekarang, Pondok Pesantren Miftahul Huda masih berdiri dengan jumlah santri sekitar 4.000. Pondok Pesantren Miftahul Huda memiliki ciri khas dengan tidak menyediakan sekolah formal, sehingga santrinya fokus pada kegiatan mengaji, dikenal sebagai santri salaf. Pada tahun 2000, Putri Kyai Haji Khair Afandi, Ibu Haja Daliah Mutira, atau yang diakrab dipanggil Umi Haja Dali, mendirikan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih yang berlokasi sekitar 1 km dari Miftahul Huda, tepatnya di Kampung Kalimanggis. Pesantren ini berbeda dengan pusatnya karena menerima santri yang juga bersekolah formal. Saat ini Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih dipimpin oleh menantunya Kiai Haji Ahmad Syafi'i, suami dan dari Umi Haja Dede.
Putri Umi Hajadali, dan Kiai Haji Enjang Sukanda. Jumlah santri di Pondok Miftahul Huda Al-Faqih saat ini mencapai 700 orang. Awalnya, santri yang ingin bersekolah harus meninggalkan pesantren karena tempat sekolah berada di luar. Namun sejak mendirikan sekolah di awal pesantren pada tahun 2014 seperti SMP IT dan SMA IT, santri tidak perlu lagi keluar pesantren untuk belajar. Pada akhir tahun 2014, Kiai Haji Ahmad Syafi'i mengutus Ustadz Sihabuddin untuk mendirikan tempat ngaji bagi santri UIN di Cibiru. Tempat ini dibuka karena banyak santri Miftahul Huda Al-Faqih yang melanjutkan pendidikan ke UIN Sunan Jati Bandung pada tanggal 3 September 2014. Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih 2 diresmikan oleh Kiai Haji Ahmad Syafi'i dengan dihadiri oleh Umi Hajadali, Pak Lurah, serta tokoh setempat lainnya seperti Pak RT, Pak RW, dan warga sekitar. Next. Nah, di sini ada kajian Sirah Nabawiyah sebagai metode pendidikan kerukunan umat beragama di Pondok Pesantren Al-Faqih 2. Pondok Pesantren Al-Faqih 2 yang terletak di Gang Kosambi nomor 32 Desa Gudang Sikat RT RW 0202 Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah mengambil langkah inovatif dalam mendidik santrinya tentang kerukunan umat beragama dengan menggunakan kajian Sirah Nabawiyah, khususnya kisah kehidupan kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah menjadi alat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan solidaritas di kalangan santri. Mengapa Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW menawarkan banyak pelajaran berharga yang relevan dengan konteks pendidikan saat ini. Salah satu kisah paling inspiratif dalam Sirah Nabawiyah adalah kisah hijrah kaum Muhajirin dari Mekah ke Madinah dan bagaimana mereka diterima oleh kaum Ansor. Kisah ini tidak hanya menggambarkan persaudaraan dan solidaritas yang mendalam, tetapi juga mencontohkan bagaimana kerukunan dan kedamaian dapat dibangun oleh tengah perbedaan. Mungkin sekian. Oh, lanjut. Selanjutnya, metode pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan oleh pengurus serta ustadz ataupun ustadzah di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 adalah konstruktivis. Teori konstruktivis melopori oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan interpretasi, pengalaman, dan interaksi sosial. Pendekatan ini sangat cocok dengan metode yang digunakan Pondok Pesantren Al-Faqih 2. Pertama, pengenalan dan studi kasus. Melalui kajian Sirah Nabawiyah, santri membangun pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam dan kerukunan beragama dengan menganalisis kisah kehidupan kaum Ansor dan Muhajirin. Kedua, diskusi kelompok. Interaksi sosial dalam diskusi kelompok membantu santri untuk mengembangkan pemikiran kritis dan membangun pemahaman yang lebih mendalam melalui berbagi perspektif dan pengalaman. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Faras yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Saudari Hindi. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi di Pondok Pesantren Al-Faqih 2. Yang pertama ada pengenalan dan studi kasus. Santri di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 memulai pembelajaran mereka dengan mempelajari secara mendalam kisah hijrah dan kehidupan bersama kaum Ansor dan Muhajirin. Melalui studi kasus ini, santri diajak untuk memahami konteks, historis, dan nilai-nilai ditunjukkan oleh kedua kelompok tersebut. Yang kedua ada diskusi kelompok. Setelah mempelajari kisah tersebut, santri dikelompokkan untuk berdiskusi tentang berbagai aspek yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Diskusi ini mencakup topik-topik seperti pentingnya solidaritas, berbagi dengan sesama, dan menghormati perbedaan.
Yang ketiga ada proyek sosial. Santri didorong untuk menerapkan pelajaran yang mereka peroleh dalam kehidupan nyata melalui proyek sosial. Misalnya, mereka melakukan kegiatan amal di lingkungan sekitar pesantren. Next. Selanjutnya ada dampak metode pendidikan, yaitu menggunakan sirah nabawiyah sebagai metode pendidikan di Pondok Pesantren Al-Faqih II telah menunjukkan berbagai manfaat. Santri tidak hanya mendapatkan pengetahuan historis tentang Islam, tetapi juga belajar nilai-nilai penting seperti toleransi, solidaritas, dan kebersamaan. Metode ini membantu membentuk karakter santri agar lebih inklusif dan siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang multikultural dan multireligius. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hindi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Menggunakan sirah nabawiyah sebagai metode pendidikan di Pondok Pesantren Al-Faqih II telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan solidaritas di kalangan santri. Pendekatan ini bukan hanya memberikan pengetahuan historis tentang Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting yang relevan dalam konteks kehidupan beragama multikultural dan multireligius. Metode pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Faqih II mengikuti prinsip-prinsip teori konstruktivis yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dengan cara ini, santri terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, pembangunan pemahaman mereka melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek sosial. Pendekatan ini memperkuat interaksi sosial dan refleksi, memungkinkan santri mengembangkan pemikiran kritis dan membentuk pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan kerukunan beragama. Pendekatan inklusif dalam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Faqih II dengan fokus pada kerukunan dan solidaritas menciptakan lingkungan yang mendorong dialog dan saling pengertian antar umat beragama. Santri didorong untuk menerapkan pelajaran yang mereka peroleh dalam kehidupan nyata melalui proyek sosial, seperti kegiatan amal dan acara yang melibatkan berbagai komunitas agama. Ini membantu membentuk karakter santri agar inklusif dan siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Next. Nah, ini ada beberapa dokumentasi saat kita sedang melakukan wawancara di Pondok Pesantren Al-Faqih II. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kelompok kelima undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.